pemerintah Belanda menyatakan akan menerima de facto kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Artinya apa di balik ini? Selama 60 tahun Indonesia merdeka, untuk pemerintah Belanda, NKRI tidak eksis sama sekali. Sampai detik ini, yang diakui de jure itu tetap Republik Indonesia Serikat. Seluruh rakyat Indonesia kecuali petinggi-petinggi di Kemlu Indonesia ditipu oleh Perdana Menteri Belanda. Cukup banyak, mungkin sebagian besar elit di Indonesia kelihatannya tidak mengetahui perbedaan de jure dan de facto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam penelitian sejarah kebangsaan nasional Indonesia. Dan kita jumpa lagi dengan Bapak Bathara R. Hutagalung, seorang peneliti sejarah yang kita akan berbincang banyak. Dan saya ditemani oleh Kang Iwan, tukang bandrek. Kang bandrek, Kang. Ya, dan di sebelah saya ada Bapak Bathara R. Hutagalung. Dan inti pokok bahasan kita adalah mengenai pernyataan dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, tanggal 14 Juni 2023. Nah, Pak Bathara langsung saja, dengan pernyataan dari Perdana Menteri Belanda tersebut, apa sih kaitannya dengan bangsa Indonesia ini? Baik, terima kasih Kang Karna. Dan juga selamat siang ke Kang Iwan. Senang Pak bertemu dengan Bapak Bathara R. Hutagalung. Saya lama mengagumi Pak Bathara, Pak. Jujur Pak, dengan semua pengetahuan sejarah Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak. Juga saya menyapa sahabat-sahabat Bravos Radio yang mungkin lebih dari 2 tahun kita tidak jumpa karena selama COVID. Jadi baru pertama kali lagi sejak COVID ini saya ke studio Bravos Radio di Jalan Batu Ampar. Saya sampaikan waktu teleponan, wah saya kangen juga untuk ke studio. Ya akhirnya alhamdulillah kesampaian juga. Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau 2 tahun lebih kita nggak jumpa, tentu banyak yang ingin kita saling sampaikan, kita bahas. Karena perkembangan selama 2 tahun ini yang sehubungan dengan sejarah itu banyak yang sangat menarik. Tetapi seperti biasanya kalau sudah penulisan di Indonesia, berita-berita terutama dari Belanda, itu banyak yang amburadul ngawur. Sebagai contoh, ketika ini kalau kelihatannya ingatan kolektif sebagian besar bangsa ini pendek sekali. Jadi ketika Perdana Menteri Belanda bulan Februari tahun yang lalu menyampaikan permintaan maaf atas tindak kekerasan yang berlebihan yang dilakukan oleh tentara Belanda di Republik Indonesia antara tahun 45 sampai tahun 50, ya, berbagai komentar di media-media yang di Indonesia yang banyak tidak nyambung dengan hal-hal yang diutarakan oleh Mark Rutte. Itu bisa kita bahas lain kali. Tapi saya fokus pada yang disampaikan oleh Mark Rutte tanggal 14 Juni 14 Juni tahun ini di dalam perdebatan di Parlemen Belanda, Tweede Kamer. Di situ Parlemen Belanda sedang membahas laporan 3 peneliti Belanda, yaitu NIOT, NIMH, dan KITLV yang melakukan penelitian di Indonesia selama kalau tidak salah sekitar 4 tahun dengan anggaran 4,1 juta euro dari pemerintah Belanda, mungkin sekitar 70-an miliar rupiah. Ya. Dan setelah dilakukan penelitian bekerja sama antara lain dengan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sejarawan-sejarawan yang lain. Pertama, judulnya saja itu sudah menurut pendapat saya satu penghinaan besar untuk
Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Karena judulnya adalah dekolonisasi. Ya, Sebentar, Pak, itu judul dari laporan penelitian itu. Dari penelitian itu. Rencana penelitian sudah itu judulnya. Oke. Kalau tidak salah, kekerasan, perang dan dekolonisasi. Oke. Ya, perang di Indonesia antara tahun 45 sampai tahun 50. Nah, jadi jauh-jauh sebelumnya ketika saya membaca ini, ya, saya sebelumnya sudah banyak berhubungan dengan kontak dengan sejarawan-sejarawan Belanda. Mereka punya rencana sebenarnya tahun 2016, tapi konsepnya lain. Ya, konsepnya lain. Sejarawati yang saya kenal antara lain Stef Scagliola, keturunan Italia tapi orang Belanda. Ya, mereka menyusun konsep untuk melakukan penelitian benar-benar mengenai perang, tetapi waktu itu anggaran mereka, proposal mereka ditolak oleh pemerintah Belanda dengan alasan pemerintah Indonesia tidak mau bekerja sama. Alasannya, ya, itu 2016. Kemudian kalau tidak salah 2018 atau ya sekitar itu, 2018 itu dikeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Belanda akan membiayai 3 lembaga penelitian tersebut untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian sudah dengan judul yang tadi saya sebut, ya, jadi kekerasan, perang, dan dekolonisasi di Indonesia. Nah, pada waktu itu kami sudah langsung membahas antara lain dengan alumni Lemhanas. Tanggal 1 Agustus tahun 2018 dan kemudian juga kami bahas di Dewan Ketahanan Nasional. Ya. Waktu itu di bawah pimpinan Letnan Jenderal Doni Monardo. Ya, nah, jadi dalam 2 kesempatan itu, ya, di kesempatan pertama di alumni Lemhanas hadir juga Profesor Bambang Purwanto dari UGM dan beberapa sejarawan lain. Ya, ada juga dari Dirjen Dikti. Saya sampaikan bahwa, ya, kita harus tolak rencana Belanda ini. Yang pertama, untuk apa mereka melakukan penelitian di sini? Kita juga sanggup. Ya, lalu kan kita sudah kenal, there is no free lunch. Ya. Nah, kalau Belanda bayar dengan anggaran 70 miliar lebih, mungkin itu yang resmi kan, yang nggak resmi diundang ke Belanda dan sebagainya, itu uang suap itu. Ya. Tentu ada kompensasinya. Sesuai dengan konsep yang dimajukan oleh Belanda. Ya. Nah, itu di latar belakangnya. Di mana waktu itu saya tegaskan, kebetulan ada Dirjen Dikti, karena penelitian lembaga-lembaga asing harus dengan izin dari Dikti. Karena penelitian resmi kan begitu, penelitian Pak? Resmi, dia dengan anggaran dari negara. Ya, jadi yang saya jelaskan pertama, judulnya itu penghinaan. Dekolonisasi artinya untuk pemerintah Belanda sampai 27 Desember tahun 49, Indonesia itu masih koloni Belanda. Oh, begini Pak, saya potong sedikit Pak. Ya, berarti maksud Pak Batara, dengan judul untuk penelitian tadi yang dia lakukan oleh 3 peneliti Belanda tadi, 3 lembaga penelitian Belanda tadi, yang ada kata dekolonisasinya, artinya setidaknya secara implisit menyatakan bahwa sampai tahun 1949 Indonesia masih merupakan bagian Belanda. Persis. Dan itu kita bisa tidak terima dong. Iya betul. Seharusnya kalau nasionalis ya tentu harus menolak. Ya, kami mau berpartisipasi. Kalau judulnya diubah. Ya, yang diinginkan oleh kita sebetulnya apa itu? Judulnya dari sudut Indonesia, Indonesia. Agresi militer Belanda di Republik Indonesia antara tahun 45 sampai tahun 50. Atau dengan kata lain, kejahatan perang mereka yang harus diteliti. Betul, walaupun nanti yang diterangkan sama, tapi namanya berbeda kan? Betul. Nah, ini masalah hukumnya, masalah hukum yang nanti berbeda jauh. Kalau itu wilayah Belanda sampai tahun 49, artinya itu tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap warganya. Terbatas sampai terhadap warganya saja. Warganya. Tidak terhadap penduduk Indonesia. Betul. Yang kita tuntut adalah kejahatan perang tentara Belanda terhadap rakyat Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai akhir 1949. Betul. Sampai penyerahan kedaulatan itu ya Pak. Betul. Mereka. Termasuk kejahatan Westerling 23 Januari tahun 50. Yang luar biasa itu kan Pak. Apa itu? Ya, pembunuhan puluhan ribu. Bukan. Indonesia.
tanggal 23 Januari tahun 50. Iya. Ya, jadi setelah pengakuan kepada RIS, Betul. ya, kepada RIS tanggal Ya. 27 Desember tahun 49, kan dikenal dengan gerakan APRA-nya Westerling. Betul. 23 Januari tahun 50. Betul, Pak. Ya. Oh ya. Rencana Jadi kita ingatkan lagi kejadian Westerling itu setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda Setelah terhadap RIS. Oke. Ya, RIS, ya. Ya. Nah, ini kan Westerling dengan anak Betul, buahnya betul. itu yang ikut Ya. eh, rencana kudeta, itu bagian dari tentara Belanda. Ya. Jadi Harusnya- bagian dari tentara kolonial. Harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda dong. Betul. Tindakan militer mereka yang di luar batas itu kan Betul. itu, Pak. Ya. Dari sudut pandang kita kan, Pak. Betul, mereka desersi, tapi Mereka itu urusan desersi. Belanda. Iya. Ya, tapi Westerling di Belanda tidak ditangkap, tidak dihukum karena, nah ini baru tahun 2009 terungkap bahwa rencana kudeta APRA Westerling itu konspirasi, bukan idenya Westerling, bukan ide dari Sultan Hamid II, tetapi dari Pangeran Bernhard, Oh. suami Ratu Belanda. Serius itu, Pak? Ya. Serius, ada Apa yang beritanya terjadi? di Belanda. Padahal Sultan Hamid II itu sempat dituduh pengkhianat tanda kutip begitu, Iya Pak. betul, kan dia dihukum penjara 10 tahun. Iya, karena dianggap pro kan itu, konspirasi, Pak. Konspirasi dengan Westerling. Ternyata tahun 2009 terbukti bahwa justru Pangeran Bernhard lah dahulu. Pangeran Bernhard. Ya. Oh. Jadi ini otaknya. Westerling pernah kerja di kantornya Pangeran Bernhard. Kemudian Sultan Hamid pernah menjadi ajudan Ratu Belanda. Oh. Saat di Belanda dulu. Ya, sewaktu dia dengan pangkat Mayor Jenderal tituler. Oke. Ya, jadi akrab. Nah, jadi Pangeran Bernhard mempunyai keinginan menjadi Viceroy, Raja Muda, seperti Lord Mountbatten di India. Oh, itu ambisinya Pangeran Bernhard. Nah, sang suami Ratu Ya, Juliana. ini terungkap tahun 2000, November 2009 terbit buku di Belanda. Oke. Ya, itu. Jadi semua berita dari Belanda. Ya. Nah, jadi itu contoh-contoh. Jadi kita kembali ke semula bahwa rencana kudeta Westerling 23 Januari tahun 50 Betul. setelah Belanda mengakui RIS, tapi RIS baru dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 50. Iya. Ya. Nah, berarti itu bagian dari tentara Belanda dan masih tanggung jawab Belanda. Dia di Belanda ditahan bulan April kalau nggak salah waktu itu, tetapi dibebaskan. Iya. Ya, jadi dari tidak di penjara. Konon katanya pada waktu itu dia mengancam kalau dia di penjara dia akan ungkap siapa dalangnya. Sehingga Bernhard itu. tidak ada peradilan terhadap diri Ya, Westerling. ada pengadilan, tapi Iya. dia dinyatakan tidak bersalah. Dengan Gampang. ancaman tadi. Dengan dia ancaman, saya enggak ya. Pak, kalau ini Pak jadi penasaran nih Kang karena Nah, jadi saya penasaran sekali Pak. Kita kembali tadi bahwa 14 Juni 2023 Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang kini telah mengundurkan diri itu kembali pada tanggal 14 Juni 2023 di parlemen tadi seperti Pak Batar katakan menyatakan ketika out of the blue kan istilah bahasa Inggris Pak ya, mendadak tiba-tiba menyatakan bahwa dia atas nama pemerintah mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 tanpa syarat. Tetapi ternyata itu hanya secara moral dan politis kan gitu Pak. Berarti tipuan. Karena tidak karena mau tipuan tuh di mana nipunya gitu Pak. Ya, baik. Jadi begini. Tolong jelaskan Pak. Kita harus bedakan terminologi antara pengakuan dan penerimaan. Pengakuan, ya bapak-bapak pernah di Inggris kan? Itu recognition. Betul Pak. Penerimaan acceptance. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan pengakuan itu de jure juridis. De jure recognition. Sedangkan dia mengatakan menerima proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai fakta sejarah. De facto. Jadi kalau de facto bukan pengakuan, acceptance, de facto acceptance. Penerimaan de facto. Nah, inilah nuansa-nuansa ini yang tentu kalau ahli-ahli bahasa Inggris dan diplomat mengetahui perbedaan. Ya. De jure recognition dan de facto acceptance. Dua hal yang berbeda sekali. Dua hal yang jauh berbeda. Ya. Nah, jadi kalau dia katakan
di balik kata pengakuan yang harusnya acceptance ya, ini sudah diutarakan oleh Menlu Belanda waktu itu Ben Bot tanggal 16 Agustus tahun 2005 ketika dia berpidato di awalnya di Belanda gedung Kementerian Luar Negeri ya di Jalan Pejambon. Oh, waktu dia berkunjung menjelang peringatan 17 Agustus tahun 2005, Pak. Ya, betul. Ya, peringatan yang kemerdekaan RI ke-60, dia berpidato di gedung Kementerian Luar Negeri kita di Jakarta, Pejambon, Jakarta. Dia mengungkapkan apa waktu itu, Pak? Menteri Luar Negeri Belanda saat itu Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot. Apa yang diungkapkan, Pak, waktu itu? Ya, intinya yang pertama dia menyatakan dengan kehadiran saya besok tanggal 17 karena dia ucapkan tanggal 16 kan. Ini menandakan bahwa mulai saat ini pemerintah Belanda menerima proklamasi 17 Agustus secara moral dan politis. Oh, berarti sudah ada pertama kali ucapan tahun 2005, Pak ya? Ya, itu pertama kali kalimat tersebut yang disampaikan oleh Raja Belanda Willem Alexander tanggal 13 Maret tahun 2020 ketika dia ke Jakarta dan diulang lagi oleh Perdana Menteri Belanda itu tanggal 14 Juni kemarin, tahun ini. 2023. Ya. Nah, jadi saya juga punya teks lengkap dari pidato Ben Bot sehari sebelum dia berangkat ke Jakarta tanggal 15 Agustus tahun 2005 dalam peringatan menyerahnya Jepang dan bebasnya interniran Belanda tanggal 15 Agustus tahun 45. Dia menyampaikan antara lain, saya akan menyampaikan kepada teman-teman kita di Jakarta bahwa mulai saat ini pemerintah Belanda menerima de facto, jelas-jelas dia sebutkan de facto kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus de facto 45. Menerima de facto kan. Tetapi kalau kita membaca ini yang saya katakan kebanyakan sejarawan, kebanyakan sebagian besar itu kalau membaca peristiwa sejarah tidak pakai logika. Mohon maaf, tidak pakai otak. Tidak melakukan penelitian mengenai formulasi kalimat. Betul, Pak. Hubungan satu dengan lain. Demikian juga dengan yang katanya diplomat ulung di Indonesia. Atau mereka tidak tahu atau mereka mau menutupi. Cuma dua saja kemungkinan, Pak. Karena sebagian terbesar petinggi-petinggi Indonesia di Kementerian Luar Negeri Indonesia semua tahu. Bahwa sampai detik ini pemerintah Belanda tidak mau mengakui de jure atau tidak mau sama sekali tidak mau mengakui. Nah, sekarang begini Kang Iwan, Kang Karna. Kalau tanggal 17 Agustus tahun 2005 pemerintah Belanda menyatakan akan, karena secara lisan kan, belum tertulis, akan menerima de facto kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Artinya apa di balik ini? Selama 60 tahun Indonesia merdeka, untuk pemerintah Belanda, NKRI tidak eksis sama sekali. Betul kan? Betul. Tidak eksis. Bahwa sekarang otomatis Pak, bagi mereka tidak eksis selama 60 tahun ke belakang, dari 2005 ke belakang. Betul, karena untuk Belanda sampai detik ini yang diakui de jure itu tetap Republik Indonesia Serikat. Yang diberi hadiah oleh Belanda tanggal 27 Desember tahun 49. Tetapi ini pakar-pakar sejarah mungkin lupa. RIS dibubarkan resmi tanggal 16 Agustus tahun 50 oleh Presiden Soekarno. Oleh Insinyur Soekarno, Presiden RIS. Presiden RIS. Presiden RIS kan sampai 16 Agustus. Tanggal 17 Agustus tahun 50 Insinyur Soekarno mendeklarasikan berdirinya kembali NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 45. Nah, jadi saya bulan Januari tahun 2009 setelah saya mengirim surat terbuka kepada Perdana Menteri Belanda mengenai pengakuan ini, saya diundang oleh Menteri Luar Negeri Belanda Maxim Verhagen di kedutaan Belanda. 1 jam saya berdebat dengan dirjen politiknya Pieter de Hooyer, kemudian sekitar 20 menit masih ada fotonya salaman dengan Menteri Luar Negeri Belanda. Saya sampaikan singkatnya kepada Menteri Luar Negeri Belanda Maxim Verhagen,
Kalau dua negara mau berhubungan diplomatik, seharusnya keduanya saling mengakui. Persis, Pak. Itu syarat loh, Pak. Syarat hubungan itu diplomatik. etika hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik dimulai atas dasar pengakuan kedaulatan masing-masing. Ya. Sesuai dengan kemerdekaan bangsa masing-masing. Betul, sesuai pernyataan kemerdekaan. Masing-masing Nah, negara. jadi dalam hal ini, ya, Anda tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Ya. Nah, ketika ada acara seminar di DPD, saya dengan anak-anak gonggong di situ, kami menyatakan, ya, hubungan tanda kutip, hubungan diplomatik Indonesia Belanda ilegal, melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar kita bukan lagi 49. Sementara Belanda mengakui yang 49. Yang 49 sampai RIS kan, sampai gitu, Pak. RIS kan. Nah, Undang-Undang Dasar kita 45. Sekarang logikanya berarti hubungan janggal ini melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ini aja logika sekarang. Implikasi bisa kemana-mana dong, Pak. Ya, makanya. Termasuk hubungan ekonomi selama ini. Betul. Nah, sekarang Kan saya jelaskan. jauh gitu, Pak. Saya jelaskan kenapa saya usulkan judul bincang-bincang kita ini adalah pemerintah Belanda menganggap Indonesia anak haram. Terkejut kan? Kok kurang ajar banget? Yang kurang ajar itu siapa? Belanda. Ya, karena begini. Jadi kalau Perdana Menteri Belanda tanggal 14 Juni tahun 2023 menjelang 78 Indonesia merdeka, ya, hanya menyampaikan tertulis yang disampaikan secara lisan oleh Menlu Belanda Ben Bot 18 tahun yang lalu. 2005 itu. 18 tahun yang lalu kan. Ya, tertulis ya. Artinya dari dianggap tidak ada karena sampai sekarang ini tetap untuk pemerintah Belanda NKRI belum eksis. Belum. Karena belum ada pengakuan de jure tadi. Karena baru akan diberikan pernyataan tertulis menerima de facto. Ya. Dan pernyataan tertulisnya juga kan belum ada. Belum. Ya. Karena ini ya media-media di Indonesia tidak membaca secara rinci penjelasan-penjelasan Mark Rutte setelah debat sengit di parlemen Belanda. Dia kemudian juru bicaranya. Nah, jadi saya catat di sini. Jadi waktu itu perdebatan sengit mengenai laporan dari 3 lembaga Belanda yang melakukan penelitian mengenai proses dekolonisasi. Ya, Tetapi ya ternyata diterima kan mereka segala macam. Tentu ada yang berpesta pora di Indonesia dengan dana 77 miliar resminya kan. Artinya ada yang netes dari dana Belanda itu Pak, iya, pihak tertentu di sini mungkin. Pak Batara, itu penelitian yang dilakukan oleh mereka mengenai dekolonisasi itu terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Sudah Jadi selesai. yang terjadi di Parlemen Belanda tanggal 14 Juni itu adalah laporan. Ya, itu membahas laporan yang disampaikan resmi kepada pemerintah Belanda sebagai yang donatur, yang sponsornya, itu bulan Februari tahun yang lalu. Nah, ada tidak orang-orang Indonesia yang menjadi peneliti di situ? Iya, itu yang saya katakan tadi, antara lain sejarawan dari Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi ketika ada satu acara, kebetulan saya hadir dan ada juga satu dosen dari UGM, saya juga sudah sampaikan kritik. Ya, kenapa UGM tidak menolak? Nah, dia sampaikan bahwa kami sudah sampaikan juga, ya, protes kami. Tapi kan yang penting yang ditulis apa? Ya. Kan yang ditulis bukan yang diprotes, bukan keinginan kita. Yang ditulis adalah konsep Belanda, dekolonisasi. Nah, ini yang menurut pendapat saya, ya. Kalau para sejarawan, mohon maaf, sejarawan Universitas Gadjah Mada tetap berpegang pada prinsip kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, menurut saya harus menolak. Menurut saya. Karena itu kan penghinaan. Ada nggak nanti di laporan pengantar laporan itu penolakan dari kita? Ada tidak di situ ditulis juga ada penolakan dari Universitas Gadjah Mada mengenai kata dekolonisasi. Ternyata tidak ada. Saya belum tahu, saya sendiri belum terima ya ada atau tidak. Betul. Tetapi intinya adalah begini, ya. Jelas dengan demikian dengan itu terbit sebagai laporan resmi dari pemerintah Belanda. Artinya pemerintah Indonesia yang mengizinkan mereka melakukan penelitian di Indonesia menerima konsep itu.
Iya. Kan yang memberi izin pemerintah Indonesia. Konsep itu jelas-jelas merugikan Indonesia. Sudah jelas menghina. Karena bahkan menghina. Menghina. Karena kata dekolonisasi tadi, Pak. Sekalipun katanya, Pak, yang saya baca juga, di dalam hasil atau laporan penelitian oleh 3 lembaga tadi, Pak Batara, mereka menyebutkan terjadinya extreme violence, kekerasan yang ekstrim. Struktural. Antara tahun 1945 sampai 1949. Struktural. Tetapi tidak ada kata kejahatan perang. Perbedaan bagaimana, Pak? Penjelasan dari Bapak bagaimana? Ya. Itu sebetulnya bagi mereka itu justru yang mereka dorong dari pihak Belanda, Pak. Jadi extreme violence atau kekerasan yang ekstrim. Tapi mereka betul-betul tampaknya dari sisi Indonesia, dalam pandangan saya, menghindari istilah kejahatan perang. Apa itu ada kesamaan? Ya, artinya Pertanyaan. begini, paralel. Ini kan mereka dapat duit dari pemerintah Belanda. Iya. Betul. Kan sudah jelas kan, ini konsepnya. Apa yang harus diteliti, bagaimana dan sebagainya kan. Ya. Nah, jadi yang ini ada peningkatan. Laporan resmi dari pemerintah Belanda itu tahun 1969. Oke. Ditulis dalam yang judulnya De Accession Nota. Ya. Tahun 69 itu sudah dilakukan di arsip-arsip laporan di yang masuk di kementerian di Belanda. Itu judulnya hanya semua kejahatan pembantaian Westerling itu hanya ekses. Ya, sudah banyak yang protes. Itu war crimes. Ya, Justru guru-guru kejahatan besar, perang, guru-guru war besar crimes. hukum, iya. Nah, itu tahun 69. Nah, tahun 2022, laporannya tahun yang lalu kan. Iya. Kemudian juga pernyataan dari mulai Ben Bot 2005, kemudian Raja Belanda Maret 2020, dan terakhir Mark Rutte. Ya, sama nadanya, menyatakan tindak kekerasan yang berlebihan, extreme violence. Iya. Tetapi ya sama di Belanda seperti di Indonesia, tidak semuanya akan sejalan dengan pemerintahnya. Iya. Ya, sangat banyak juga yang kritis. Betul. Bahkan banyak anggota-anggota parlemen, teman-teman saya yang mendukung saya di parlemen Belanda, Artinya bersikap berseberangan dengan pemerintah Belanda. Betul, ya berseberangan. Bahkan saya berhasil menyampaikan mosi di parlemen Belanda melalui teman-teman saya anggota parlemen Belanda, Harry van Bommels ya. Waktu tahun 2008 bulan Oktober mereka datang ke Jakarta, saya menuntut itu Oktober ya. Saya menuntut Duta Besar Belanda harus hadir dalam peringatan pembantaian di Desa Rawagede 9 Desember 2008. Iya. November 2008, mereka majukan tuntutan saya ke parlemen Belanda, voting, menang beda 2 suara dengan putusan Duta Besar Belanda harus hadir dalam peringatan di Rawagede, tanggal 9 Desember tahun 2008. Itu contohnya. Itu berhasil perjuangan Bapak kan? Iya, berhasil. Ya, artinya kita punya teman di parlemen Belanda. Jadi yang terakhir ini adalah Sjoerd Sjoerdsma, anggota parlemen Belanda dari D60, partai D66, yang setelah Perdana Menteri Belanda bulan Februari tahun yang lalu menyatakan permintaan maaf atas extreme violence, ya, dia mengeluarkan pernyataan, ya, dia mendesak pemerintah Belanda sesegera mungkin mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Akhirnya diucapkan 14 Juni 2023. Ya, tapi bukan pengakuan kan? Bah, masih penerimaan. Acceptance berarti ya, berarti hanya de facto de facto politis. Ya, jadi begini yang saya mau jelaskan. Siap. Ya. Jadi seandainya seorang anak manusia hanya diterima fakta dia ada di bumi, tetapi tidak diakui legalitasnya secara hukum. Oh, misal dari hasil perkawinan atau tidak, bukan. tiba-tiba muncul. Ada Okay. muncul seorang anak, manusia. nggak tahu dari mana kan? Ya, nggak tahu dari mana muncul. Sudah ada anak ini. Iya. Tapi tidak diakui legalitasnya. Maka anak ini namanya apa? Anak haram. Nah, itu kan Kang Iwan yang bilang kan. Nah, itulah Kang Iwan menyuarakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda Terhadap RI. terhadap Republik Indonesia. Jadi ini kan luar biasa penghinaannya. Jadi bayangkan setelah hampir 78 tahun Indonesia merdeka, ya, dari mulai dianggap tidak ada, naik tingkat menjadi anak haram. Merasa terhina atau enggak? Saya kira itu
saya bisa mengerti itu penghinaan, Pak. Ya, arahnya kemana kan? Dan yang pasti mereka masih setengah hati kan gitu, Pak. Atau tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali, ya, Pak. tidak mau. Enggak, ini kan karena dipaksa. Jadi Oke. situasi kepepet di parlemen karena sebagian anggota parlemen Belanda itu belak-belakan mengatakan itu yang dilakukan tentara Belanda di Indonesia itu kejahatan perang, war crimes. Ya, ini perdebatan puluhan tahun di Belanda. Karena saya mendengar sendiri ketika saya pertama kali membawa kasus Rawa Gede tanggal 15 Desember tahun 2005 ke Parlemen Belanda. Diterima oleh dua anggota Parlemen Belanda, Bert Koenders, waktu itu juru bicara fraksi. Dia kemudian tahun 2007 menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan. Dan tahun 2015 jadi Menteri Luar Negeri Belanda. Dan yang kedua adalah Angelin Essing yang dia membidangi masalah veteran. Nah, jadi Bert Koenders ketika mendengar saya cerita secara rinci mengenai Rawa Gede, dia menyatakan, oh baik, kalau gitu saya nanti akan membantu Desa Rawa Gede. Ketika dia menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan, ya, waktu Menlu Belanda datang ke sini bulan Januari tahun 2009, saya titip pesan kepada Menlu Belanda. Saya titip pesan, tolong tanyakan kepada Mr. Koenders, ya, tahun 2005 dia berjanji membantu Desa Rawa Gede. Itu Januari. Bulan Februari 2009 keluar pernyataan dari Bert Koenders, dia mengucurkan dana 850.000 euro untuk pembangunan Desa Rawa Gede sekitar 12 miliar. Tapi uang itu nggak tahu menguap kemana. Saya sudah protes, saya sudah sampaikan ke Mas Cahyo Kumolo waktu itu Mendagri dan sebagainya. Ya, coba diteliti, nggak jelas siapa penerimanya. Dananya untuk apa? Walaupun saya bilang ya kecil. Tetapi ya untuk Desa Rawa Gede itu Luar besar. biasa. Itu berarti itu, sekali, Pak. Sekitar 12 miliar. Ini nggak ada di media-media di Indonesia. Ini contohnya. Nah, kemudian Angelin Essing dia menyampaikan, kami dari generasi muda, we have no burden to admit the Indonesian independence August 17, 1945. Jadi dia tidak punya beban sebagai generasi muda mengakui 17 Agustus. Tapi dia bilang, yang sangat berkeberatan itu veteran Belanda. Ya. Karena berubah status. Jadi kalau Belanda mengakui de jure kemerdekaan 17 Agustus 45, yang Belanda namakan sebagai aksi polisional dan dinamakan sampai 49 proses dekolonisasi, dengan de jure recognition, status semua berubah. Status mereka berubah pula. Semua berubah. Jadi yang dinamakan oleh Belanda aksi polisional itu agresi militer Bagi kita. terhadap Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Agresi militer. Sehingga yang di sana tadinya veteran bagi mereka sebetulnya adalah para penjahat perang. War criminals. War criminals mereka. Ini yang paling ditakuti. Bagaimana mereka yang dulu mendapat tanda kehormatan, bintang jasa segala macam, tiba-tiba dicatat dalam sejarah Belanda, mereka itu penjahat-penjahat perang. Bagaimana anak cucunya? Jadi di sini masih kelihatan. Jadi dua kelompok besar yang menentang pengakuan terhadap Indonesia. Tadi veteran dan keluarganya, sekarang katanya masih hidup 5.000 veteran. Dari waktu dikirim sampai tahun 49 itu, lebih dari 160.000 pemuda Belanda dikirim untuk perang kolonial. Tapi itu dampak sampingnya juga banyak kan? 160.000 pemuda. Pertanyaan yang bodoh. Mereka punya kebutuhan biologis nggak? Jelas. Ya. Dilakukannya di Indonesia. Kan selama 3 tahun, 4 tahun perang mereka. 4 tahun apa yang terjadi? Begitu banyak anak-anak yang itu terlantar setelah mereka pulang negerinya. Mungkin dari berapa puluh ribu, mungkin hanya beberapa yang dibawa. Mungkin. Tapi selebihnya bagaimana? Nggak ada yang tanggung kan? Keluarganya nggak harus tanggung. Aibnya juga harus ditanggung. Ini contoh-contoh kecil efek-efek samping. Nah, efek samping itu tadi untuk veteran Belanda. Yang lain. Tapi Pak Batara, pada saat tahun-tahun itu kan bukan hanya juga tentara Belanda yang datang ke sini, tentara sekutu pun datang. Betul, makanya konsep kami menuntut pemerintah Inggris, Belanda, dan Australia. Amerika tidak mengirim tentara, mereka hanya membantu logistik, perlengkapan, truk militer, persenjataan segala macam, dan melatih tentara. Tetapi intinya apa itu? Abdakom. Iya. Sekali Pak, Abdakom. Itu
Maksudnya apa itu Pak? American, American, British, Dutch, Australian Command. Ya. Command, Jadi ya. kalau saya Indonesia kan Komando gabungan. Komando gabungan Amerika, Inggris, Belanda dan Australia. Abdacom. Nah, kita sebenarnya tertarik berbicara dengan Pak Batara Iya, mengenai menelusuri Abdacom ini. Sempat kita waktu itu perbincangkan. Ingat waktu kita berbincang Dan dengan episode mengenai Papua. Ya, saya waktu sempat betul, Abdacom. saya ingat, ya, Kang Kara Tapi mengangkat tentang kita akan bahas Abdacom. Ya, Tapi paling tidak pada saat itu pun, maksud saya periode 45 dan terusnya itu Abdacom juga berperan. Begini, Abdacom itu terlambat dibentuknya oleh sekutu di Asia Tenggara, baru agresi militer Jepang sudah dilancarkan tanggal 7 Desember 41. Ya, menyerang Pearl Harbor. Tetapi Abdacom resmi baru dibentuk bulan Januari tahun 42. Oke, ya. Ya. Jadi terlambat, tidak sanggup menahan ekspansi tentara Jepang. Ya. Jadi hanya dalam hitungan 1 minggu Abdacom, pasukan Abdacom ya waktu itu yang di Pulau Jawa itu hanya pasukan Inggris, Australia dan Belanda. Pasukan Amerika tidak ada di Pulau Jawa. Jadi dalam waktu 7 hari semua itu disikat oleh tentara Jepang. Tanggal 1 Maret tahun 42 tentara Jepang mendarat. Tanggal 9 Maret tahun 42 ya Belanda Netherlands Indi resmi menyerah kepada Jepang tanpa syarat juga. Nah, jadi sebenarnya itu ada yang sumber menulis tanggal 8 Maret tahun 42. Harusnya itu tanggal paling bersejarah untuk Republik Indonesia. Karena itu berarti berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara, belum di Indonesia. Maret 42. 9 atau 8 Maret tahun 42. Resmi menyerah. Jadi ini masalah hukum juga. Ketika Belanda dengan boncengan dari sekutu berhasil masuk ke Republik Indonesia Setelah Jepang menyerah, ya setelah tanggal 17 Agustus tahun 45, setelah itu kan, setelah dengan kekuatan bersenjata itu sudah dimulai agresi militer. Jadi sebutan kita terhadap mereka itu sebagai agresi militer sudah benar dong. Sudah betul. Karena juridis, secara juridis. Karena sejatinya per Maret 42 Belanda sudah tidak ada lagi. Tidak eksis. Sudah tidak eksis lagi di Indonesia. Jadi dalam peta politik dunia, Netherlands India Belanda sudah hilang. Ya, karena sudah beralih ke Jepang. Diganti Jepang, pendudukan jadi 4245, bendera Jepang situ kan. Ya, setelah 17 Agustus 45 bendera Indonesia. Dan Republik Indonesia terdaftar sebagai anggota PBB ke-60 bulan September tahun 50 setelah RIS dibubarkan. Persis. Nah, ini masalah hukum semua, tanggal-tanggal ini penting. Jadi yang terdaftar di PBB, Belanda bilang, Mark Rutte bilang, PBB juga masih menggunakan hasil KMB. Salah. Ini itu salah, ya. Dia nggak baca kapan RIS dibubarkan dan kapan Republik Indonesia terdaftar di PBB. Karena Belanda sampai detik ini hanya mengakui RIS dan menganggap RIS lain terdaftar di PBB. Itu mungkin logika sesat dari Belanda. Jadi logical fallacy. Logical fallacy, saya suka itu Pak. Logika sesat Belanda yang masih menilai Indonesia itu Republik Indonesia Serikat. RIS kan itu Pak. Padahal kita menjadi anggota PBB setelah RIS dibubarkan. Karena berarti kembali kepada Indonesia per 17 Agustus 1945. Proklamasi. Nah, ini juga yang dia disampaikan. Tadi saya hanya membacakan satu pernyataan dari Perdana Menteri Belanda. Keterangannya setelah perdebatan di parlemen. Jadi hanya bahwa Mark Rutte menerima proklamasi sebagai fakta sejarah. Ya kan? Artinya kan de facto. Nah, kemudian masih lagi yang lain. Pengakuan bukan persoalan hukum. Setelah dari segi hukum tidak ada yang berubah. Kemudian, ini yang penting untuk Indonesia. Ya, kedaulatan tetap pada Republik Indonesia Serikat. Berarti tidak ada perubahan sikap dong dari Belanda. Makanya, jadi dari hukum tidak ada yang berubah. Secara yuridis tidak ada yang berubah. Makanya di sisi Belanda terhadap Indonesia.
Jadi yang saya katakan, seluruh rakyat Indonesia kecuali petinggi-petinggi di Kemlu Indonesia ditipu oleh Perdana Menteri Belanda. Mark Rutte ini dengan pernyataan 14 Pernyataan Juni Mark Rutte. 2023. Karena begini, ya. Nah, ini ditambah lagi. Jadi mereka yang mimpi untuk melakukan tuntutan segala macam, ada penjelasannya, tidak dapat dikaitkan dengan perang Belanda selama 4 tahun di Indonesia. Itu adalah bagian dari pernyataan Mark Rutte. Pernyataan ya setelah di parlemen. Setelah di parlemen. Penjelasannya setelah di parlemen dia dan juru bicaranya. Nah, kemudian ini yang paling penting yang tidak dinyatakan mungkin hanya 1-2 media di Indonesia memberitakan bahwa Mark Rutte akan berkonsultasi dulu dengan Presiden Joko Widodo ya untuk dicapainya kesepakatan pahaman mengenai pernyataan dari Mark Rutte. Jadi berusaha melobi, ya, melobi supaya Presiden Joko Widodo menerima versi Belanda, menerima de facto. Jadi kan saya dalam penjelasan saya yang lalu kan saya jelaskan, Presiden Joko Widodo harus menolak pernyataan Mark Rutte, menerima de facto, yang artinya kalau Presiden Joko Widodo menurut pemahaman saya menerima pernyataan Belanda bahwa Belanda hanya menerima de facto Republik Indonesia 17 Agustus 45, artinya legalitasnya tidak diakui. Betul kan? Iya. Hanya sebagai fakta. Dengan kata lain, ya, jadi kalau Presiden Joko Widodo menerima bujukan Belanda, ya, maka Presiden Joko Widodo akan mengukuhkan pernyataan Indonesia anak haram. Ya. Tidak boleh terjadi itu, Pak. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan. Ini tertarik. Saya menarik sekali Pak Bathara membicarakan ini. Kan Mark Rutte ini sekarang sudah lengser kan? Sudah mengundurkan diri. Sudah mundur gitu kan. Artinya nanti ada penggantinya dari Mark Rutte yang akan menyampaikan ke Pak Jokowi, Pak Presiden. Nah, masalah sekarang Pak Jokowi ini, Presiden kita ini tentunya akan mendapat masukan-masukan dari Kementerian Menlu. Nah, apakah Menlu ini mengerti, tidak mengerti, atau pura-pura tidak tahu konsep ini? Garis besarnya begini. Ya. Deskripsi mengenai Ibu Retno Marsudi yang saya kenal sudah lama. Dulu sama-sama pernah tampil dalam acara Ketoprak Humor mungkin tahun 2007-2008 zaman Fouke Gubernur. Acara itu di Gedung Kesenian. Jadi Ibu Retno ini lulus S2-nya di Universitas Leiden. Di Belanda. Di Leiden. Jadi ketika beliau masih Duta Besar Indonesia untuk Belanda, ya, tahun 2014 diminta Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Luar Negeri. Kaitannya apa nih kaitannya? Sekolah di sana, lulus, kemudian Menteri Luar Negeri. Nah, jadi kan saya bilang, ya, boleh dikatakan semua petinggi di Kemlu Indonesia tahu. Ya, saya pernah berdebat dengan antara lain Ali Alatas, marah besar dia karena dia bilang saya 11 tahun jadi Menteri Luar Negeri di Indonesia, ya. Di Belanda ada kedutaan Indonesia, di Indonesia ada kedutaan Belanda, untuk saya selesai. Ya, kalian hanya mengorek-ngorek tai upil dalam bahasa Belanda kan? Ya, saya bilang yang Bapak bilang tai upil itu martabat bangsa. Pergi dia marah. Nah, kemudian yang menarik, ya ini waktu Hasan Wirayuda menjadi Menlu, dia menyampaikan keynote speech dalam acara peringatan di Linggajati tanggal 11 November tahun 2006. Hadir antara lain Duta Besar Belanda, Nicolaas van Dam. Saya dapat teks lengkapnya dikirim oleh Dr. Rusdi Hussein, sejarawan senior. Saya kenal sudah 20 tahun juga. Nah, jadi begini. Apa esensinya, Pak, pernyataan Menlu Hasan Wirayuda waktu itu, Pak, terkait dengan peringatan perundingan Linggarjati, Pak? Ya, coba. Bagaimana kalau Kang Iwan dan Kang Karna mendengar kalimat ini dan mengetahui hubungan Indonesia-Belanda kan? Iya. Sejarah Indonesia, kita dijajah. Nah, jadi disampaikan kemerdekaan dimungkinkan dalam pengertian hak menentukan nasib sendiri apabila demand metropolitan powers
negara penjajah dapat menyetujui by agreement sesuatu yang merupakan akibat dari kesepakatan, bukan merupakan hak, tetapi produk dari perundingan. Kalau pihak yang lain tidak setuju, maka kemerdekaan itu tidak akan ada. Aneh. Bagaimana penangkapan Kang Kok Iwan, aneh? Kang Karna? Seolah itu pro keris dong Pak, bukan? Ya, Agak pro ke pandangan bahwa kemerdekaan itu harus diberikan oleh penjajah gitu. ya itulah ya kesimpulan yang Itu esensi kan begitu Pak, kesimpulan kira-kira. Ya, itulah makanya saya katakan. Jadi kalau ditanya ya mereka berpihak kepada siapa? Nah, ini ada bukti tertulis. Saya nggak menyangka loh Pak. Ya, iya biasa. Nanti saya tinggalin. Iya. Itu ucapan seorang Menlu Indonesia. Oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda Iya. tanggal 11 November tahun 2006 di Linggajati. Padahal bagi Indonesia kita mencapai kemerdekaan itu karena perjuangan kan Pak, merebut kan Pak, bukan karena hadiah dari Belanda kan gitu. Bukan sama sekali. Jadi begini. Ini sebetulnya begini, Kang Iwan. Iya. Ini kan ada dua versi yang berbeda. Kita mengatakan, kita menyadari, kita tahu bahwa kemerdekaan kita itu kan 17 Agustus 45. Betul. Nah, tahun 59 ya. 49. 49. Pada tahun 49 itu ada RIS kan. Iya. Nah, kemerdekaan itu memang seolah hasil dari KMB itu seolah-olah kita itu kan diberi kemerdekaan itu oleh Belanda kan. Hadiah. Nah, ini dia masih mengacu ke situ. Persis itu saya maksudkan. Ini saya maksudkan. Masih mengacu ke Iya, situ. itu saya maksudkan. Seolah dia menerima itu hadiah dari Belanda kan gitu. Nah, Ya, yang saya khawatir begini, Kementerian Luar Negeri itu masih Berpikir berpatokan dalam kerangka pikir itu. kerangka pikir itu. Oh bahaya Nah, dong. jadi begini. Kalau benar begitu bahaya. Kalau apabila itu benar loh Pak. Begini, kita merujuk pada 17 Agustus 45. Betul. Ya, yang tidak diakui oleh Belanda sampai detik ini kan. Iya. Nah, merujuk pada kalimat Hasan Wirayuda bahwa 17 Agustus 45 itu tidak sah, Ya, ya kan? betul. Karena Belanda tidak menyetujui, Ya. penjajah tidak menyetujui. Logikanya demikian. Ya, jadi tadi Kang Iwan menanyakan bagaimana sikapnya. Nah, ini saja coba silakan Ya. tarik kesimpulan sendiri. Ini kan tadi sebetulnya ingin melanjutkan tadi gitu kan. Iya, Kang. Silakan. Sementara Pak Jokowi presiden kita akan ditangi oleh pemerintah Belanda untuk membicarakan hal ini. Terutama yang akan dibicarakan itu adalah mengenai secara de facto pemerintah Belanda mengakui menerima 45 itu kan. Tapi pada kenyataannya itu narasi itu kan sudah ada beberapa tahun yang lalu yang diucapkan oleh menteri yang ya. Nah, sekarang kalaupun mereka datang utusannya ke Jakarta, tentu kan Pak Jokowi ini harus mendapat pencerahan. Pencerahan dari siapa? Dari Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau Kementerian Luar Negeri ini masih berpatokan kepada tadi yang dikatakan Hasan Wirayuda seperti Saya itu. paham yang Kang Karna maksudkan. Ya kan? Iya. Itu kan angan-angan kita, keinginan kita gitu kan. Itu kan nggak akan tercapai. Yang keinginan kita, ini masyarakat Indonesia terutama para nasionalis pejuang seperti Pak Batara Hutan seperti Gunung. Bapak Batara Iya. yang sudah bertahun-tahun itu kan mengusulkan Tepatnya 21 tahun. 21 tahun berjuang untuk agar Belanda mengakui Pak ya kedaulatan kita kan itu. Ini kan nggak ada hasilnya. Begini, mungkin penjelasan. Jadi tujuan saya mengungkap ini bukan ngotot supaya pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus. Bukan. Ya. Oh, bukan, tetapi Bukan. apa dong Pak? Karena saya amati sampai detik ini kan, Iya. sebagian terbesar rakyat Indonesia ya tidak mengetahui bahwa pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan juga cukup banyak, mungkin sebagian besar elite di Indonesia kelihatannya tidak mengetahui perbedaan de jure dan de facto. Ya. Dan gini begini Tunggu Pak sebentar, Batara. boleh saya lanjutkan. Jadi
saya sebenarnya sudah dari tahun 70-an sudah mengetahui hal ini karena saya tahun 65 sudah di Eropa Barat. Ya. Sering ke Belanda, ada sepupu saya, tante saya tinggal di Belanda sejak zaman Belanda kan. Sudah lama mengetahui bahwa Belanda tidak mau mengakui, ya. Dan tahun 72 ketika saya liburan ke Indonesia diperkenalkan oleh ayah saya ke teman seperjuangannya Zulkifli Lubis, Ya. pendiri cikal bakal Badan Intelijen. Ya. Nah, jadi ketika dia mengetahui saya di Eropa, dia hanya pesankan, coba kamu cermati tindak tanduk Belanda terhadap Indonesia. Itu tahun 72. Nah, jadi singkatnya begini, sebagai fakta sekarang ini sangat banyak yang tidak tahu buta sejarah yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi maksud saya adalah membuka mata dulu rakyat Indonesia, mencoba. Makanya organisasi saya yang saya dirikan bernama Utang Kehormatan. Lengkapnya Komite Utang Kehormatan Belanda terhadap Indonesia kan itu Pak ya? Betul, utang kehormatan. Karena ini masalah kehormatan, masalah menurut pendapat saya. Ya. Bukan semata-mata finance. Bukan. Jadi tujuannya begini. Ya. Jadi untuk memberi pencerahan ya bahwa masalah kedaulatan negara, masalah pengakuan 17 Agustus itu dua sisi. Ya. Sisi pertama itu adalah kedaulatan negara. Sisi lain adalah kehormatan bangsa. Betul, betul. Oke. Jadi dengan Belanda tidak mengakui proklamasi 17 Agustus 45, tidak mengakui dua, jadi bukan hanya tidak mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, tapi juga menginjak-injak kehormatan bangsa Indonesia. Kan tidak bisa dipisahkan gitu Pak ya? Ini satu kedaulatan dua dengan sisi dari mata penghormatan uang terhadap ya bangsa kan gitu Pak. Betul. Dua sisi dari satu mata uang. Nah, jadi bapak-bapak ya karena Kang Iwan bisa melihat ya. Kalau misalnya contoh sejarawan sekelas Profesor Sartono Kartodirjo puluhan tahun berusaha memberikan jati diri kepada bangsa Indonesia tidak berhasil, dikalahkan oleh kepentingan politik penguasa. Ya, Profesor Deliar Nur, kemudian Profesor yang masih hidup ini Taufik Abdullah. Beliau itu hebat, memegang prinsip. Ya, kemudian Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Itu mereka guru-guru besar yang betul berpegang teguh pada prinsip-prinsip untuk Indonesia. Mereka tidak mau ikut memanipulasi penulisan sejarah, tapi kalah. Nah, itu contohnya. Ya, nah jadi sejak saya mulai membuka lembaran sejarah menuntut pemerintah Inggris tahun 99 tadi saya kirim juga kan, kemudian pemerintah Belanda, saya katakan juga di beberapa kesempatan, hambatan saya terbesar itu bukan di Inggris, bukan di Belanda, di Indonesia. Justru di negeri sendiri. Justru di Indonesia. Saya sekarang dengan izin beberapa kali saya bicara dengan Bapak Syamsir Siregar, mantan kepala BIN. Mantan kepala BIN. Silakan ungkap semuanya. Ya. Silakan sebutkan bantuan BIN untuk Komite Utang Kehormatan Belanda. Silakan sebut nama saya. Makanya dengan seizin beliau, ya saya sebut. Bahwa masih beberapa hari yang lalu saya teleponan dengan beliau. Ya, dia bilang buka saja semuanya. Karena waktu itu 2017 saya menghadap beliau. Pak Syamsir, kita semua sudah di atas 70 tahun. Generasi muda harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, silakan. Nah, sejak itulah saya ungkap semuanya. Nah, ini yang luar biasa. Pernah mendengar nama Bapak Abdul Irsan? Belum. Ya. Beliau Duta Besar Indonesia untuk Belanda 98 sampai 2003. Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang 2003 sampai 2006. Jadi dua negara berturut-turut mantan penjajahan. Nah, beliau banyak menulis buku. Ini beliau buku terakhir. Beliau meninggal kalau nggak salah 13 Maret tahun 2013. Tetapi buku ini baru berhasil diterbitkan 2014. Ya, karena putrinya yang melanjutkan. Ya. Nah, jadi disampaikan antara lain khusus mengenai judulnya ini Merdeka dan Berdaulat, hubungannya dengan Belanda. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi
setelah beliau, jadi ketika beliau masih Duta Besar Indonesia untuk Belanda, bulan Juni tahun 2002, sudah datang ke Indonesia, ketemu saya, ketemu kami, ya, dari komite, sudah mendukung perjuangan kami. Ikut terlibat dalam kegiatan menuntut pemerintah Belanda waktu itu menyelenggarakan seminar internasional mengenai VOC. Jadi seringlah kami bertemu, korespondensi email, waktu itu belum ada WA kan, email. Jadi setelah beliau purna tugas jadi Duta Besar Indonesia untuk Belanda, beliau menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat KUKB. Wakil Ketua tahun 2006. Jadi sebulan setelah beliau purna tugas, Komite Bapak itu. Komite Utang Kehormatan Belanda, Ketua Dewan Penasihatnya itu Laksamana Pertama Mulyo Wibisono. Jabatan beliau terakhir adalah Komandan Satuan Tugas Intel di BAIS dan Satgas Intel. Nah, jadi saya sudah sejak beberapa lama sudah mengungkap bahwa Ketua Dewan Penasihat pertama kami tahun 99 itu adalah Mayor Jenderal Yono Atmojo. Tahun 1975 beliau itu Deputi 4 Bakin untuk kontra intelijen. Kemudian beliau meninggal diganti Pak Wibisono. Ketika Laksamana Wibisono meninggal tahun 2013, beliau diganti oleh Letnan Jenderal Mutoyib. Tahu? Tahu. Letnan Jenderal Mutoyib. Tahun 96-98 masih zaman Pak Harto adalah Kepala Bakin. Pak Mutoyib. Pak Mutoyib kan. Nah, jadi kan dipahami. Kemudian tahun 2007-2009 didukung oleh Kabin Mayor Jenderal Syamsir Siregar. Jadi secara singkat, dan Belanda juga tahu bahwa penuh di sini, ya, ini petinggi-petinggi dari Bakin Bin dan mantan diplomat. Bapak Yono Atmojo, mantan Dubes Indonesia untuk Yugoslavia. Kemudian yang aktif waktu menuntut pemerintah Inggris antara lain Bapak Karnadi. Mantan Wakil Dubes Indonesia untuk Jerman Barat. Ya, kemudian yang sekarang masih aktif ini antara lain Bapak Ambasador Nur Rahman Urip, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Ya, beliau adalah menantu almarhum pahlawan nasional Sutoyo Siswoimi Harjo. Jadi organisasi ini kan bukan organisasi kacang-kacangan. Ya, jadi sejak awal, jadi di sini makanya ketika mereka masih hidup dan aktif, ya, itu tanda kutip nggak ada yang berani ganggu. Tapi sekarang ini saya katakan tidak semua. Oknum-oknum di Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak henti-hentinya berusaha mendiskreditkan KUKB dengan mengatakan KUKB korupsi. Laporan resmi ke waktu itu satu lembaga tanpa disebutkan korupsi dari mana, uang siapa, dana berapa dan sebagainya. Kemudian ketika satu teman baik saya, tokoh juga di Indonesia, mengikuti perjuangan saya selama ini, dia teman saya ini mengontak satu orang penting di Republik ini untuk menyampaikan. Karena dia asumsikan mungkin belum tahu kan. Ketika dia sampaikan mengenai hal ini, orang penting di Republik ini menyampaikan kepada teman saya, jangan dengarkan omongan yang namanya Bataruh Tagalung, dia itu bukan sejarawan. Dia itu merusak hubungan baik Indonesia dengan Belanda. Jadi didiskreditkan, difitnah, didiskreditkan, dicoba dihalangi waktu saya mau bulan April 2008 ke Parlemen Belanda. Biasanya dulu kami dapat calling visa dari atase-atase pertahanan. Ya. Dari Belanda, dari Perancis, jadi bergantian kan. Waktu itu mau dari Jerman, tapi kemudian dihambat oleh satu oknum tertinggi di Kemlu, sehingga tidak bisa dikirim calling visa. Ya. Tetapi saya langsung saja ke Duta Besar Belanda, Nicholas Van Dam. Saya tunjukkan ini email dari anggota Parlemen Belanda. Saya ada rencana bertemu dengan anggota Parlemen Belanda, sudah mepet. Ya. Sehari selesai visanya. Nah ini Pak Batara. Nah jadi intinya bahwa itu yang saya maksud, bahwa hambatan terbesar itu di sini. Menurut pendapat saya, kita tidak perlu pengakuan dari siapapun, apalagi dari mantan penjajah. Kalau Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, saya akan mengatakan go to hell. Saya garis bawahi, seperti ditulis Pak Irsan kan, putuskan hubungan yang janggal demi kedaulatan negara dan martabat bangsa.
Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.